Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,15 triliun dolar atau naik sekitar 5,94%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 46.400-an, Ethereum 3.463, BNB 450, Solana 134, XRP 0,83, Cardano 1,17, Terra Luna 107, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 96,99 dolar. So, per hari ini kita melihat hari yang cukup baik untuk market, rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2% hingga kurang lebih belasan persen, dan top performernya adalah Solana dengan kenaikan 13,01%. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan just 2 million Bitcoin left. Bitcoin hits the 19 million milestone. Jadi pada akhirnya guys, kita mendapati ada milestone baru di Bitcoin, di mana sudah ada 19 juta Bitcoin yang berhasil ditambang gitu ya. Jadi kita masih sisa 2 juta Bitcoin lagi yang bisa ditambang oleh para miner, dan setelahnya kita tidak akan lagi bisa menambang Bitcoin. Tapi tentunya waktunya tidak singkat untuk menyelesaikan penambangan sampai 21 juta koinnya, karena kalau misalnya dihitung maka selesainya itu nanti akan di tahun 2140 guys. Jadi kalau dihitung masih sekitaran 118 tahun lagi kurang lebih gitu ya untuk dapat mining sisa 2 juta Bitcoin tersebut. Karena seperti yang kalian ketahui juga bahwa sistem penambangan di Bitcoin itu ada namanya halving gitu. Setiap 4 tahun sekali kurang lebih kita akan mendapatkan namanya halving, di mana reward para miner itu dipotong setengah. Dari yang awalnya kalau kalian perhatikan, yang pertama itu per satu bloknya itu hadiahnya atau rewardnya 50 Bitcoin. Itu di tahun-tahun awal Bitcoin ya. Kemudian halving pertama menjadi setengah, jadi per satu bloknya para penambang itu dihadiahi 25 Bitcoin. Kemudian second halving kita masuk ke 12,5 Bitcoin per blok. Third halving atau yang sekarang kita lalui itu adalah 6,25 Bitcoin per blok. Jadi tahun 2024 nanti kita akan masuk ke fourth halving. Dan pada saat itu para penambang hanya akan mendapatkan 3,125 Bitcoin per satu bloknya. Jadi setiap 4 tahun sekali kita akan mendapati halving, dan halving itu berarti rewardnya dijadikan setengah gitu ya. Jadi di tahun 2028 kemudian jadi 1,5, 2032 jadi 0,78 dan seterusnya. Nanti selesainya itu di tahun 2140 untuk penyelesaian 21 juta koinnya. Dan per hari ini kita udah menambang sekitaran 19 juta koin, dan ketika kita sampai ke halving keempat nanti itu harusnya sudah ada sekitaran 93,75% Bitcoin yang sudah tertambang gitu ya. So, tentunya ini juga adalah sebuah milestone yang baik ya. Kita udah memasuki 3 kali halving, dan sepertinya Bitcoin masih mampu bertahan sampai sekarang, dan mudah-mudahan akan terus berkembang dan diadopsi massal, dan kita yang sebagai investor yang sudah masuk dari sekarang bisa jadi akan memanen ketika nanti misalnya udah halving ke-6, ke-7, ke-8 gitu kan. Bisa jadi pada saat itu harga Bitcoin juga udah luar biasa mahal gitu ya. So, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua ini lebih ke segi teknikalnya. Dikatakan di sini Bitcoin recovers the 46K level, but several factors could prevent a stronger breakout. Jadi ya masih ada orang-orang yang masih skeptis lah gitu ya dengan pergerakan Bitcoin sekarang, karena masih ada sebagian mengatakan ini hanya bear flag, ada juga yang mengatakan ini hanya fake out, kita akan kembali down dan lain sebagainya. Saya juga respect gitu ya dengan orang-orang yang mengatakan hal seperti itu. Sekali lagi guys, kita jangan terlalu fanatik dengan analisa kita, jangan terlalu overconfident. Tidak ada salahnya kita melihat analisa dari orang lain gitu ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tidak usah ambil. Selama mereka mempunyai alasan dan argumen yang jelas, saya bakalan respect dengan analisa apapun gitu ya. Karena perlu kalian ketahui guys,
baik kalian bulls maupun bears, kalian sama-sama bisa cuan sebenarnya. Katakanlah kalian merupakan bears dan kemarin kalian sell ketika Bitcoin di 48.000. Ya kalian juga bakalan cuan karena kemarin 48.000 kita drop hingga kurang lebih 44.000. Kalian juga udah bisa cuan. Tapi kalau kalian bull dan kalian beli mungkin kemarin di sekitaran 43.000, ya kalian juga bisa cuan gitu. Karena sekarang kembali rebound. Ya, jadi kita tidak usah saling menyalahkan gitu. Kalau kalian bears, ya sudah, kalian cari setup untuk sell. Kalau kalian bulls, ya sudah, nggak usah juga menyalahkan orang yang mengatakan bakalan bears. Selama planning kita jelas, harusnya kita tidak akan ada masalah gitu guys. Baik itu bears maupun bulls, sama-sama harus mempunyai planning sendiri. Kalau kalian tetap disiplin, harusnya tidak akan ada masalah baik kalian bears maupun bulls. Karena harusnya kalau kalian merupakan traders, ya kalian harus mempunyai titik invalidasi gitu. Atau stop loss lah istilahnya. Jadi ya, sekali lagi kita tidak usah saling menyalahkan. Kalau misalnya kalian bears, kalian bulls, ya kalian tetap harus mempunyai planning sendiri. Nah, yang menariknya ada satu fakta menarik ya, dikatakan oleh Plancy. Dia mengatakan the 128-day SMA is currently at 43,972. We broke it and then on this pullback Bitcoin bounce hard at 44,200. Jadi kita sekarang berada di atas simple moving average 128 hari. Dan menurut si Plancy gitu ya, indikator ini sangat akurat secara historis ya. Dimana di cycle-cycle sebelumnya, 5 dari 5 alias 100% akurasinya ketika kita break di atas 128 hari simple moving average, itu biasanya fase koreksi atau fase reaccumulation itu sudah selesai dan kita akan kembali naik ke atas. Tapi itu sesuai dengan data historis gitu ya. Bisa jadi terulang, tapi tidak harus terulang. Tapi tentunya ini juga menjadi sebuah ya fakta yang cukup positif lah untuk kita gitu ya. Yang sebagai bulls, kita melihat bahwa secara data setiap kali kita udah break di atas 128 day simple moving average yang sekarang berada di kurang lebih 43.900-an, biasanya fase korektifnya di sini signal the major corrective or accumulation periods were finished. Ya, jadi kita bakalan lihat apakah hal tersebut akan kembali terulang di mana di cycle-cycle sebelumnya 5 dari 5 alias 100% ketika kita di atas simple moving average 128 hari kita sudah menyelesaikan fase koreksi atau fase reaccumulation. Oke. Nah, kemudian juga di grup Telegram ada yang bertanya, kok udah masuk apa belum nih kok gitu kan. Nah, jawabannya di sini adalah saya sudah masuk. Oke, dan saya bakalan jelaskan nanti di chart kenapa saya masuk di sini gitu kan. Untuk sementara saya masuknya baru 0,6 Bitcoin dan sekarang dalam keadaan profit 427 dolar. Jadi lumayan lah ya untuk beli-beli cilok seperti biasa. Masih bisa dan ya so far so good. Belum ada yang menurut saya perlu diubah selain ya tentunya saya sekarang udah mengconsider akan menggeser stop loss saya ke arah entry. Jadi kalau yang bertanya ada masuk nggak kok? Ya, saya ada masuk di sini dan saya akan jelaskan nanti di chart kenapa saya masuk di sebelah sini. Oke. So, itu untuk tambahan informasi aja untuk kalian dan yang terakhir tentunya kita akan kembali review kalender monthly return-nya Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan setiap kali gitu ya, kita berada di bulan April itu biasanya adalah bulan-bulan baik gitu guys untuk Bitcoin. Bulan-bulan baik. Karena dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2011 hingga 2021, kita hanya 2 kali saja itu dalam keadaan merah di bulan April. Sisanya itu hijau semua guys, hijau semua. Gitu ya. Dan ini tentunya bisa menjadi suntikan sentimen positif juga gitu ya kepada para investor. Karena secara historis April itu merupakan bulan baik. Kalaupun merah, itu minusnya nggak banyak gitu guys. Minusnya hanya 1,78% atau enggak minus 3,43%. Tapi sisanya udah hijau dan hijaunya itu rata-rata puluhan persen. Ada yang 49%, bahkan di sini 346%. Kemudian ada yang 29%, ada yang 34 dan seterusnya. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya kita akan kembali melihat bulan April ini menjadi bulan baik untuk Bitcoin. Dan menariknya untuk kuartal kedua ini guys, kuartal kedua dan kuartal keempat kalau kalian lihat secara data itu merupakan kuartal yang lebih baik lah ya untuk cryptocurrency. Kalau kuartal 1 dengan kuartal 3 itu tidak terlalu baik gitu ya karena kalian melihat mungkin lebih banyak ya bulan-bulan merah di sekitaran kuartal 3 dan kuartal 1. Sedangkan kuartal kedua dan kuartal keempat
itu kebanyakan warna hijau. Gitu ya. Jadi ini secara data bahwa di bulan April ini memang kita ekspektasinya tentunya banyak orang ekspektasi bulan April ini kita akan mendapati kenaikan yang lumayan signifikan karena secara data historis itulah yang terjadi gitu. Rata-rata kenaikannya itu sampai puluhan persen. Menurut kalian, lagi-lagi apakah bulan ini akan menjadi bulan yang hijau atau bulan yang merah di bulan April? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, bisa kita ketahui sekarang tentunya Bitcoin berada kurang lebih di 46.413 dolar. Dan yang kedua, yang kita ketahui bahwa Bitcoin kemarin mendapatkan rebound yang cukup deras di sekitaran area major support kita. Oke. Dan kemarin sudah saya sampaikan guys bahwa selama kita mampu bertahan di atas kotak biru ini, maka saya biasnya masih akan lebih ke arah bullish. Dan memang kita melihat ada rejection yang cukup deras di sini. Lalu mungkin sebagian dari kalian penasaran gitu, kenapa saya masuk di harga yang tadi gitu kan. Nah, setup yang saya tadi ambil, bukan tadi tapi semalam gitu ya. Ini saya lihatnya di 15-minute chart. Saya sudah sampaikan di video saya kemarin bahwa saya akan mencoba untuk mencari setup ketika Bitcoin berada di area kotak biru di sini. Apakah kita akan ketemu dengan double bottom kah, triple bottom, atau inverse head and shoulder? Nah, menurut kalian kira-kira yang mana nih yang terjadi? Nah, saya kasih waktu tebak 10 detik. Kira-kira satu dari tiga tersebut, kira-kira mana yang terjadi di sini? Ya. Harusnya nggak sulit deh untuk kalian tebak. Yang benar di sini adalah kita mendapati adanya inverse head and shoulder. Jadi di sini adalah left shoulder-nya di sini. Di sini adalah head-nya. Di sini adalah right shoulder-nya. Kemudian neckline-nya sebelah mana? Neckline-nya adalah di sekitaran sini. Oke. Nah, neckline-nya di sini. Kemudian ketika saya ngelihat dia breakout, saya tunggu apanya? Retest di sini. Kemudian setelah retest kita kembali naik ke atas dan di sini saya udah masuk. Oke, jadi ini adalah setup yang kemarin saya ambil. Kemudian tadi pagi saya juga sempat lihat di grup Telegram ada yang masuk mungkin karena ngelihat ada bullish penan di sini. Oke, tetapi ya kalau misalnya kalian taruh stop loss-nya terlalu ketat, harusnya sekarang kalau kalian udah terkena stop loss ya seharusnya. Kalau kalian taruhnya terlalu ketat. Dan yang bisa kita lihat di 1 hour chart bahwa kenapa kita kembali mendapatkan rejection karena kita tadi itu nge-retest area trendline di sini guys. Oke, ini adalah trendline besarnya tentunya. Jadi kita tadi sempat nge-retest dan kemudian mendapatkan sedikit rejection. Dan tentunya ketika kita nanti mampu breakout di atas area ini, oke, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan Bitcoin akan kembali menuju ke area yang lebih tinggi. Dan ketika hal ini terjadi, hal yang sama akan saya lakukan guys. Misalnya nih nanti kita udah breakout lagi gitu kan. Kemudian kita mendapatkan ada retest disertai pattern continuation misalnya. Nah, maka saya mungkin ya akan kembali menambah posisi saya di sekitaran sini. Tadi kan udah masuk di sini nih, 0,6 Bitcoin. Nah, kalau misalnya nanti saya dikasih setup berikutnya di sekitaran sini, maka saya juga mungkin akan tambah lagi posisinya di sekitaran sini. Jadi istilahnya averaging up. Gitu ya. Tapi ini saya tidak sarankan untuk kalian lakukan gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah masuk di sekitaran sini, ya sudah, tinggalkan saja. So far so good, belum ada yang menurut saya perlu dikhawatirkan. Selain tentunya ya kita sekarang sedikit tertahan di sekitaran sini gitu ya. Kalau nanti misalnya kita kembali mendapatkan rejection ketika retest kedua di sini, ya maka akan cukup bijak ya bagi kita untuk mengurangi sedikit position size kita dan meninggalkan sisanya di open gitu, alias floating aja, biarin aja. Kalau misalnya kita mendapatkan rejection seperti ini, yang saya akan lakukan adalah pertama, saya mungkin akan kurangin position size saya. Kemudian sisanya itu saya taruh stop loss-nya sudah sedikit di atas entry saya. Entry saya kurang lebih di sekitaran sini lah, gitu ya. Mungkin nanti stop loss-nya saya akan taruh di sekitaran sini. Kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection, gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, saya rasa saya belum perlu melakukan pengurangan position size. Yang saya lakukan sekarang hanya baru menggeser stop loss saya ke area entry. Gitu ya. Dan semakin tinggi nanti naiknya tentunya ya kalian juga bisa memanfaatkan trailing stop alias kalian menggeser stop loss kalian semakin lama semakin tinggi seiring kenaikan harga Bitcoin, yaitu trailing stop gitu ya.
Dan kalau misalnya kita lihat dari segi momentumnya, price actionnya juga terlihat masih cukup baik gitu ya. Dan kita juga sekarang berpotensi membentuk apa? V-shape recovery juga di sini guys. Oke, jadi ini tentunya adalah juga pattern bullish. Tapi untuk sementara tentunya hadangan utama kita akan berada di trend di sini. Oke. Dan kalau kita breakout dari sini disertai dengan volume, serta juga ada retest dan pattern continuation, maka dari sini kita kemungkinan akan menuju ke next area yang kalau misalnya kita pantau di daily chart, dan kita lihat di chart ini. Nah, kalau misalnya kita lihat area berikutnya yang perlu kita pantau, harusnya kalian udah tahu ya, areanya adalah di sekitaran 49 sampai 50 ribu dolar di sini. Di sini adalah area yang sangat amat signifikan. Kenapa? Kenapa akan signifikan di sekitaran sini? Pertama, di sini area angka psikologi. Kedua, ini juga adalah area horizontal resistance yang sangat kuat. Kemudian juga kalau kita tarik dari Fibonacci retracement di sini, oke, maka area itu juga persis adalah Fibonacci retracement 0,5. Oke, jadi menurut saya area di sini akan sangat menentukan apakah Bitcoin mempunyai momentum yang cukup untuk kembali reclaim area di atas 50.000 ataukah kita akan kembali mendapatkan rejection dari sini. Oke, ini area yang sangat penting menurut saya. Karena kalau kita sampai mampu close lagi di atas area 50.000, ini akan kembali memicu gitu ya, confidence untuk para investor yang masih menunggu di sidelines bahwa sekarang kita udah mampu reclaim area key level di sini. Dan kemungkinan mereka juga akan start lagi masuk ke market dan itu akan bisa menciptakan momentum untuk Bitcoin mungkin bisa menuju ke all time high. Gitu ya, tapi itu masih dalam tahap perencanaan tentunya guys. Kita hanya bisa berharap dan tentunya waktu yang nanti akan menjawab gitu ya. Dan selama kita bertahan di sekitaran area di sini, saya biasnya masih akan tetap bullish seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin gitu ya. Selama kita bertahan di area ini saya akan tetap bullish. Dan ya, saya rasa itu aja sih guys yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian ada masuk ke posisi Bitcoin, kalian boleh komentar di bawah kalian masuk di angka berapa, atas dasar alasan apa, saya pengen tahu gitu ya. Atau kalian belum sempat masuk, kalian mungkin masuknya telat, saya pengen tahu gitu. Apa yang sedang terjadi ke kalian sekarang. Silakan kalian komentar juga ke kolom komentar di bawah. So, itu aja untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.